Saat Hari Raya Idul Fitri tiba, berbagai tradisi dilakukan. Di Bekasi, Jawa Barat, warga perumahan Duta Kranji berkumpul di jalan menggelar tradisi halal bihalal. Inilah tradisi halal bihalal yang dilakukan warga perumahan Duta Kranji. Dengan mengelilingi jalan perumahan dan membentuk barisan panjang usai sholat Id, warga tak langsung ke rumah, melainkan salam-salaman antar tetangga. Bagi warga di perumahan ini, tradisi silaturahmi sambil bersalam-salaman ini sudah dilakukan selama 20 tahun terakhir. Tradisi ini digelar agar momen saling memaafkan lebih praktis dan efisien, tak perlu mendatangi rumah tetangga satu persatu. Di warga Kepodang ini di RT 02 dan RW 06 ini, Kepodang Duta Kranji ini setiap tahunnya kita sudah mengadakan silaturahmi setelah menjalani sholat Idul Fitri. Ini sudah merupakan satu tradisi yang kita laksanakan. Semoga ini juga menjadi ukhuwah Islamiyah sehingga kita terjalin silaturahmi, itu yang kita laksanakan setiap tahunnya. Pak, dari tahun berapa nih Pak? Ya. Ini, Pak. Yang Bapak ingat Pak? Ya, semenjak saya pindah di sini pun sudah melaksanakan ataupun tradisi salam-salaman atau silaturahmi ini ya, kurang lebihnya sekitar 20 tahun yang lalu juga sudah dilaksanakan gitu. Warga berharap tradisi bersalaman setelah sholat Idul Fitri ini terus dipertahankan agar kerukunan dalam bertetangga di lingkungan sekitar terus terjaga. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Ya, saudara, ramainya warga yang berkunjung ke sanak keluarga saat hari pertama Lebaran, saudara. Kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta, termasuk di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Jakarta. Tampak dari kaca Anda, saudara, sepeda motor mendominasi arus lalu lintas di wilayah ini. Ini adalah pemudik lokal yang bersilaturahmi antar sanak keluarga di wilayah Jabodetabek. Kemacetan juga terjadi sejumlah di Taman Pemakaman Umum, saudara. Salah satunya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Hari pertama Lebaran dimanfaatkan sejumlah warga ibu kota berziarah ke makam keluarga mereka di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya peziarah membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Bintaro macet parah hingga mengular ke Jalan Ciputat Raya. Kemacetan dan kepadatan juga terjadi di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di kawasan TPU Karet Bifak tersendat karena banyaknya kendaraan peziarah di hari pertama Lebaran. Saudara, pada hari Lebaran Idul Fitri, hari pertama di Pelabuhan Bakauheni, masih ada kendaraan yang tiba ataupun berangkat menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Berdasarkan data SDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, ada sebanyak 75.433 pemudik dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni hingga kemarin, sementara ada 13.000 lebih kendaraan pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Sementara hari pertama Lebaran, lalu lintas di ruas Jalan Setiabudi, Bandung menuju ke arah Lembang ini terpantau ramai lancar. Polisi memastikan sudah menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional untuk mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Lembang. Diprediksi, saudara, peningkatan jumlah kendaraan akan mulai terjadi pada esok hari. Di bagian ini, saya akan ajak Anda langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan juga di kawasan Jalan Setiabudi di Bandung, Jawa Barat. Yang pertama ada Valentina Sitorus di Pelabuhan Bakauheni. Valen, bagaimana arus kedatangan pemudik di Bakauheni sampai sore hari ini? Apakah masih ramai?
Ya, Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Kalau melihat daripada pergerakan pemudik yang keluar dari Pelabuhan Bakauheni sendiri, ini memang masih selalu ada, meskipun memang tidak dikatakan padat begitu. Artinya ada pemudik, tetapi arus lalu lintas baik itu di area pelabuhan maupun di luar pelabuhan ini masih terpantau lancar. Nah, kalau melihat jumlah data per hari ini, tentu ini masih dalam koordinasi dari pihak PT ASDP Cabang Utama Feri Bakauheni, yang mana memang terus selalu dirilis pada malam hari. Tapi kalau dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, di tanggal 8 dan tanggal 9 April 2024, ini ada tren penurunan jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakauheni dari pelabuhan asal, yakni Pelabuhan Merak. Kalau dari data yang bisa kami sampaikan bahwa per tanggal 9 April 2024, total penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera lewat jalur Bakauheni ini ada 75.433. Ini mengalami penurunan jauh dari yang sebelumnya berada di angka 125.867. Ini juga sejalan dengan jumlah kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni, ada 13.241, turun jauh dari satu hari sebelumnya di tanggal 8 ini ada 20.025 kendaraan. Memang ini bisa diprediksi bahwa puncak arus mudik memang sudah selesai begitu ya, di tanggal 6 dan 7 April 2024 lalu. Tapi yang perlu diwaspadai kepada para pemudik yang mungkin nanti juga masih akan melakukan perjalanan arus balik mudik lebaran, akan menjadi catatan juga bahwa memang kepadatan arus balik lebaran ini akan terjadi di rentang waktu tanggal 12 hingga 16 April 2024. Per hari ini perlu diketahui Menko PMK yang memiliki peran sebagai koordinator penanganan mudik 2024 ini memang mengatakan bahwa pemudik ini harus bersiap dengan prediksi kenyamanan ataupun juga kondisi terkait dengan kemacetan di area pelabuhan yang nantinya mungkin akan terjadi sesuai dengan gambaran yang terjadi pada periode arus mudik 2024 lalu. Kemudian juga diimbau lagi kepada para pemudik untuk tertib saat arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni ke Merak, utamanya dalam proses pemesanan tiket yang memang saat ini masih terpantau ada kuota begitu ya, yang memang harus diupayakan oleh para pemudik. Pemudik jangan melakukan ataupun jangan memesan tiket secara go show atau dalam perjalanan menuju pelabuhan baru melakukan pemesanan. Nantinya dikhawatirkan nantinya ketika perjalanan baru memesan tiket, ini dikhawatirkan bahwa tiket itu ketika habis tidak bisa dipesan, lalu pemudik justru mengantri di pelabuhan dan ini justru menyusahkan pemudik lainnya. Nah, yang menjadi catatan juga kepada para pemudik yang ingin melakukan perjalanan, sekali lagi tiket ini bisa dilakukan secara online, namun memang per tahun 2024 ini ada jarak khusus untuk bisa membeli tiket di titik maksimal sebelum pelabuhan. Kalau ingin memesan tiket dari Pelabuhan Bakauheni sendiri, setidaknya ada jarak maksimum untuk Anda bisa memesan tiket, yakni di 4,2 km sebelum Pelabuhan Bakauheni. Sekali lagi, untuk arus balik dari Pelabuhan Bakauheni hingga Merak ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 12 hingga 16 April 2024. Tentunya antisipasi ini juga sudah disiapkan, salah satunya melalui ucapan ataupun melalui arahan dari Menteri Perhubungan yang mana nanti akan memaksimalkan penggunaan pelabuhan panjang untuk mengurai kemacetan antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Namun ini pun nanti akan diberlakukan secara situasional dengan melihat situasi ataupun kondisi yang terjadi di lapangan. Sementara begitu, Ibrahim. Baik, makasih Valen dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita langsung bergeser sedikit ke Bandung, Jawa Barat. Ada Fida Alatas. Fida, bagaimana arus lalu lintas di kawasan menuju Lembang saat ini? Ya Ibrahim, kami memantau dari pagi bahkan hingga sore hari ini arus lalu lintas di Jalan Setiabudi menuju ke arah Lembang ini terpantau ramai lancar Ibrahim. Jadi kendaraan ini bisa berjalan dengan kecepatan normal dan bahkan Ibrahim kalaupun sempat sesekali tidak bergerak ini tidak berlangsung lama, biasanya 2 hingga 3 menit paling lama Ibrahim dan juga saudara. Sehingga panjang antrean kendaraan ini tidak sampai mengeluar hingga
hingga 100 meter. Karena memang Ibrahim dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian, biasanya pergerakan kendaraan di hari pertama Lebaran seperti hari ini adalah mobilitas atau pergerakan masyarakat yang akan melakukan aktivitas bersilaturahmi dan juga ziarah biasanya. Nah, ini juga bisa dilihat atau terbukti dari plat nomor kendaraan atau asal kendaraan-kendaraan yang melintas di Jalan Setiabudi ini. Biasanya ini adalah kendaraan-kendaraan lokal. Ini terlihat dari plat nomornya berasal dari Bandung dan juga sekitarnya berplat nomor D. Namun Ibrahim, meskipun hari ini trennya adalah aktivitas bersilaturahmi dan juga berziarah, kami tidak jarang melihat kendaraan-kendaraan dari luar kota yang didominasi dari kendaraan dari Jakarta begitu dan juga Bogor. Namun yang lebih mendominasi ini adalah kendaraan dari Jakarta yang juga menuju ke arah Lembang untuk kemudian berwisata. Karena kita tahu Ibrahim dan juga saudara, ada sejumlah kawasan wisata di Lembang seperti di Great Asia Afrika, Farmhouse, yang ini tentunya menjadi tujuan terfavorit dari warga Jakarta untuk berwisata ke arah kawasan wisata Lembang. Dan kalau dari prediksinya Ibrahim dan juga saudara, ini akan ada peningkatan kendaraan wisatawan atau jumlah kendaraan wisatawan yang akan menuju ke kawasan wisata Lembang ini di H+2 hingga ke hari-hari berikutnya. Tentunya sudah ada sejumlah cara bertindak yang disiapkan oleh petugas kepolisian, diantaranya adalah one way situasional yang tadi juga sudah disebutkan, di mana teknisnya Ibrahim dan juga saudara nanti akan ada buka tutup yang dikoordinasikan oleh atau dengan Polres Cimahi, dan ini situasional dengan durasi yang sesuai dengan keperluan, di mana nanti penyekatan one way kalau dari arah Bandung menuju ke Lembang ini akan dilakukan di depan UPI, dan juga ini baru akan dilakukan kalau kendaraan yang mau ke arah atas atau ke arah Lembang ini sudah mengekor hingga ke lampu merah Geger Kalong. Kalau untuk sebaliknya Ibrahim dan juga saudara, kalau dari Lembangnya penyekatan one way ini dilakukan mulai dari Eldorado. Jika kendaraan yang mau ke arah bawah atau yang mau ke arah Bandung ini sudah mengekor ke Setiabudi Regensi. Tentunya esok hari diprediksi ini akan mulai ada lonjakan kendaraan wisatawan atau kunjungan wisatawan ke arah kawasan wisata Lembang, dan ada himbauan-himbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian, diantaranya adalah untuk para pengendara agar mematuhi rambu lalu lintas dan juga tetap sabar selama berkendara dan juga mengantre, dan yang paling penting patuhi para petugas yang ada di lapangan saat akan mengarahkan cara bertindak yang akan dilakukan demi kelancaran lalu lintas untuk berwisata di esok hari. Demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Vida Alatas untuk laporannya. Sebelumnya ada Valentina Sitorus dari Lampung. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, selamat berlebaran ya.